Terorisme dan nilai Pancasila. Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan serta ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia tidak mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Mereka cenderung menggunakan ideologi dengan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Kaitan nilai-nilai Pancasila dengan terorisme. Pancasila merupakan landasan ideal dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan tiga sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang sesungguhnya mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Bung Karno secara tegas berkata, apabila bangsa Indonesia ini melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan bahkan mengamalkannya, maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, manusia Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku terorisme saat ini telah menyalahi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa, sikap saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. Perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya menjalankan sila pertama dengan tujuan untuk menghindari praktik aksi terorisme dan kekerasan atas nama agama dengan tujuan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain. Tidak boleh berbuat tercela, menghina, atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Sila ketiga, terorisme dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Peran Pancasila sebagai penangkal terorisme. Penanaman nilai Pancasila harus terus dibumikan, karena Pancasila merupakan dasar negara yang harus tertanam dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sejak dini. Makna sila pertama. Pancasila menuntut umat manusia dan kepercayaan untuk hidup rukun, berbeda keyakinan. Warga negara mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi warga Indonesia yang adil dan beradab merupakan suatu keharusan. Beradab dapat dimaknai memiliki dengan menjadi manusia adil dan memiliki karakter yang baik. Kesejahteraan dan kenyamanan hidup rakyat Indonesia akan tercapai. Adil dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak melanggar aturan, perilaku, tingkah laku agar sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Atas nama Indonesia, mempertahankan kesatuan negara merupakan kewajiban. Menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin hikmat di dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks keindonesiaan, pencairan dan perangkatnya merupakan kewajiban. Begitu juga mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil. Keadilan ini tidak memandang ras, agama, kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Dengan satu tujuan bahwa rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil, berjiwa sosial,
dengan saling membantu satu sama lain, saling menerima dan menghargai, tidak diskriminasi, toleransi, karena rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, hak untuk hidup, hak berkreasi dan berkarya, tanpa melihat dan membeda-bedakan warna kulit dan asal-usul sehingga menjadi rakyat yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang akan mengkaji tentang ancaman ideologi terorisme pada nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoman selaku pewawancara, dan narasumber kita akan memperkenalkan nama, umur, sekaligus statusnya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Bella Triana, umur saya 18 tahun, dan saya sekarang mahasiswa informatika. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Anda mendengar kata terorisme? Setelah saya mendengar kata terorisme, yang terbesit pertama kali dalam pikiran saya adalah ancaman yang dapat mengancam seseorang atau sekumpulan masyarakat dan dapat menimbulkan kerusakan. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan bahaya ideologi terorisme yang mengancam nilai-nilai Pancasila? Pendapat saya tentang terorisme terkait dengan bahaya ideologi Pancasila adalah benar sekali dapat merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang terkait dalam sila ketiga. Nah, sekarang banyak tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama dan kelompok sosial sehingga menjadi pembenaran dalam tindakan terorisme. Nah, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya sebuah tindakan terorisme yang mengatasnamakan sebuah agama? Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam agama manapun tindakan kekerasan, kriminalisasi itu dilarang. Apa kaitan tindakan terorisme dengan nilai-nilai Pancasila? Baik, di sini kaitan terorisme dengan agama, menurut saya tidak ada kaitannya antara terorisme dengan agama, karena agama manapun tidak membenarkan tindakan terorisme, dan kita sebagai generasi muda untuk mencegah tindakan tersebut kita harus banyak-banyak edukasi dari media-media sosial, dan terkait Pancasila adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita harus menjaga persatuan negara kita sebagai generasi muda. Ini pertanyaan terakhir dari 4 pertanyaan yang akan dilontarkan. Yang terakhir adalah, menurut Anda langkah apa atau upaya apa yang bisa dilakukan sehingga paham atau tindakan terorisme ini tidak menjalar ke generasi muda? Yang pertama, di era sekarang kita dimudahkan dengan adanya internet. Kita harus banyak-banyak melakukan pencarian-pencarian yang terdapat edukasi di dalamnya untuk mencegah tindakan terorisme. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari narasumber. Demikian wawancara dari narasumber 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Perkenalkan, di sini saya Denisa, kebetulan bersama narasumber kita. Nanti akan perkenalan diri sebelumnya. Saya akan menjelaskan dulu. Jadi nanti wawancara ini bertema mengenai
ancaman ideologi terorisme terhadap nilai-nilai Pancasila. Tapi kayaknya kita kalau nggak kenalan dulu nggak enak ya. Silakan Bapak untuk perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Umar Zaki, usia saya 33 dan kebetulan saya saat ini adalah sebagai dosen di sebuah prodi Sistem Informasi di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan ini saya mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh kelompok 2 ini di mata kuliah Pancasila. Oke. Ya, oke. Mungkin nggak berlama-lama nih Pak. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kan kita temanya mengenai terorisme. Kira-kira menurut pendapat Bapak ketika mendengar kata terorisme itu gimana sih Pak? Oke. Kalau mendengar kata terorisme itu yang ada di kepala saya ya, itu yang pertama adalah pecah belah gitu ya. Nah, pecah belah ini bukan diartikan sebagai benda pecah belah, tapi lebih ke terorisme ini memecah belah segalanya, baik itu bangsa, negara, suku, kemudian peradaban sosial. Ya, seperti kayak yang sekarang kita lagi kita hadapi ini adalah pandemi COVID-19 gitu ya. Pada awal-awal juga seperti kayak kita nggak melihat sesuatu yang itu bisa kita rasakan, tapi ya sama seperti terorisme, kita nggak tahu ada di mana mereka itu seperti apa, tapi tahu-tahu ada kejadian pengeboman dan segala macam gitu ya, kejahatan dari terorisme. Nah itu yang akhirnya sama seperti COVID-19 itu adalah kayak menjauhkan dari orang satu dengan orang yang lain karena beranggapan oh itu sih terorisme ini segala macam gitu ya. Dan bahayanya lagi itu tadi peradaban sosial, kemudian bangsa, negara itu ya akan luluh lantah karena adanya pergerakan terorisme. Dan kita berharap ya para aparatur negara juga bisa menindak hal-hal itu. Oke. Oh ya, baik Pak. Kemudian beralih lagi nih Pak, pertanyaan kedua. Kalau menurut Bapak sendiri sih bagaimana tanggapannya atau pandangannya terkait ideologi terorisme ini yang mengancam nilai-nilai Pancasila gitu Pak? Oke, kalau berdasarkan pandangan saya, kalau kita melihat di Pancasila itu kan ada di salah satu sila yaitu Persatuan Indonesia gitu ya. Nah, ini yang akan terancam gitu ya dengan keberadaan terorisme pastinya. Kalau misalkan negara Indonesia ya khususnya karena yang memiliki ideologi Pancasila kan negara kita. Kalau negara sendiri tidak bisa menekan atau bahkan menghilangkan terorisme di negara Indonesia ya pastinya sila tersebut nggak akan terwujud gitu ya. Padahal itu juga menjadi tanggung jawab negara dan semuanya, baik itu masyarakat, pemerintah dan semuanya gitu sih. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga nih Pak. Jadi menurut pendapat Bapak atau pandangan Bapak itu seperti apa sih ketika kan biasanya di kita kalau misalnya terorisme ini dikaitkannya tuh sama organisasi atau agama-agama tertentu gitu Pak. Padahal jelas-jelas kan kalau mau agama manapun, mau organisasi manapun itu tidak dibenarkan tindakan seperti itu gitu Pak. Oke, ya ini saya melihatnya memang secara luas ya, mungkin bukan hanya terorisme di Indonesia gitu ya, dan juga tidak hanya melihat agama yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau tadi kan Mbak Denisa sempat menyebutkan agama gitu ya, memang dimanapun juga pastinya seluruh agama mengajak ke kebaikan gitu ya, perdamaian gitu ya. Nggak ada lah salah satu agama yang mengajarkan untuk berkonflik dengan orang di dalam agamanya atau bahkan dengan orang yang berada di beda agamanya gitu kan. Nah ini saya melihat itu akhirnya menjadi kendaraan terorisme gitu ya. Para pelaku terorisme atau terorisnya itu sendiri mengatasnamakan sebuah agama atau organisasi masyarakat yang akhirnya itu bisa menjadi semacam kamuflase yang nantinya agama atau organisasi masyarakat itulah yang akan yang memiliki citra buruk. Nah, ini juga saya melihatnya ada teroris di balik teroris gitu ya. Entah itu adanya perang di antara negara atau mungkin di blok manapun gitu ya, yang mereka
melakukan kejahatan dengan berkedok sebuah agama, kemudian untuk merusak agama tersebut, padahal yang melakukan bukan dari agama itu, gitu ya. Itu juga konspirasi seperti itu pernah saya baca dan ya menarik juga, dan itu yang harus kita ketahui sih sebenarnya, supaya teroris di Indonesia nggak menggunakan hal itu, gitu. Baik, ini Pak, ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira bagaimana gitu kalau menurut pendapat Bapak cara kita menjaga nilai-nilai Pancasila ini dari adanya ancaman terorisme tersebut gitu Pak? Ya, sebenarnya balik lagi ke Pancasilanya itu terlebih dahulu ya. Bahwasanya di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Mungkin landasan yang paling kuat adalah di situ gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika memang ideologi Pancasila, sila pertama terutama itu ditanamkan pada anak usia dini gitu ya, maksudnya ya anak-anak yang masih belajar gitu ya, mau mengetahui tentang negara kita, ya harusnya dari awalnya ya mungkin dari sila pertama itu tadi. Ya tadi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya, yaitu adalah kebanyakan terorisme berkedok agama. Nah ini kita untuk membrainwash atau menggiring opini baik bahwasanya tidak ada satu agama pun yang mengarahkan ke hal tersebut. Maka ya dari sedini mungkin untuk anak ya kita bisa memberikan muatan tentang bahwasanya di negara kita itu memang berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, yang semuanya mengajarkan kepada perdamaian ataupun kebaikan. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. kita sharing-sharing hari ini. Kalau dilihat dari poin utama sih kita punya tanggung jawab buat menghilangkan statement-statement yang tidak benar itu ya Pak. Ya, kalau begitu saya dan Pak Umar pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terorisme bukan hal yang baru namun menjadi aktual. Terlebih pemerintah RI membentuk suatu kesatuan khusus yang dinamakan Detesmen Khusus 88. Tidak ada istilah agama, organisasi, atau istilah manapun itu. Terorisme adalah tindak kejahatan tingkat tinggi yang tidak berkaitan dengan itu semua. Terorisme ini dapat kita bentengi penyebarluasannya dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bentuk pendidikan mengenai suatu pembentukan tindakan yang bernilai positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan Pancasila penting diterapkan sejak usia dini, karena dengan pendidikan Pancasila, masyarakat mampu mengenali perubahan dan perkembangan, serta mampu memecahkan masalah sesuai dengan pedoman Pancasila. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.